Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian menonton video ini. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai exercise video yang ada di dalam buku Capinski Matematika Keuangan, chapter 7 mengenai option. Jadi nama saya adalah Silvana Irmita Sipangtar. Saya dari kelas 308, nomor absen 25. Saya Prodi D3 Kemendaraan Negara. Langsung masuk ke soal yang pertama, exercise 171, di mana kita disuruh nyari stock price on the exercise date for a European put option with strike price $36 and exercise date in 3 months to produce a profit of $3 if the option is bought for $4,50, financed by a loan at 12% compounded continuously. Jadi, investasi ini akan membawa profit dengan rumus 36 dikurang harga saham pada periode T dikurangi harga belinya 4,50 dikali E pangkat 0,12 dikali 3 per 12 sama dengan 3. Jadi, karena sahamnya itu adalah karena stock price on the exercise date, makanya harga saham pada periode ke T itu kurang lebih hasilnya $28,38. Harganya jadinya segitu. Lanjut soal nomor 2. Kita disuruh nyari expected gain atau loss for a holder of European call option with strike price $90 to be exercised in 6 months if the stock price on the exercise date may turn out to be $87, $92, or $97 with probability sepertiga each, given that the option is bought for $8, financed by a loan at 9% compounded continuously. Jadi supaya gimana caranya kita tahu dia gain atau loss, di mana strike price-nya itu 90 dan di exercise 6 bulan, maka E dikali ST dikurangi 90 dikurangi 8E pangkat 0,09 dikali 6 per 12 kurang lebih hasilnya $5,37. Dan di sini minus berarti artinya loss. Jadi European call yang kita punya di sini akan di exercise hasilnya loss. Lanjut soal nomor 3. Kita disuruh nyari harga European put di mana strike price-nya itu $15 dan exercise date-nya itu dalam 3 bulan. Jadi buy put call parity 2,83 dikurangi put European sama dengan 15,60 dikurangi $15. Kurangi 15 dikali E pangkat minus 3 per 12 dikali 0,0672. Jadi dari rumus itu kita dapatkan put European-nya sama dengan kurang lebih ekuivalennya itu sama dengan $1,98. Lanjut soal nomor 4. Kita disuruh nyari peluang arbitrase kalau kita punya European call dan put option dengan strike price $24 dan exercise date dalam 6 bulan dan tradingnya itu $5,09 dan $7,78. The price of underlying stock is 20,37 and the interest rate is 7,48. Jadi put call parity is violated 5,09 dikurangi 7,78 akan lebih besar hasilnya dari 20,37 dikurangi 24E pangkat minus 0,0748 kali 6 per 12. Jadi arbitrasenya akan bisa direalisasikan berdasarkan persamaan CE dikurangi PE sama dengan saham pada periode ke-0 dikurangi XE pangkat minus RT. Yaitu kita beli saham untuk $20,37, buy put option dengan harga $7,78
write and sell a call option for $5,09, borrow 23,06 at the interest rate of 7,48%, sorry. The balance of this transaction is 0. After 6 months, sell one share for $24 by exercising the put option or settling the short position in calls, depending on whether the share price turns out to be below or above the strike price. Terus repay the loan with interest amounting to 23,06 pangkat setengah kali 0,078 ekivalen $23,94 in total. Jadi the balance of 24 dikurang 23,96 sama dengan 0,06. Jadi peluang melakukan arbitrasenya itu kita dapat profit sebesar $0,06. Lanjut soal nomor 5, outline and arbitrage proof of CE dikurangi PE sama dengan S0 dikurangi div0 dikurangi XE pangkat minus RT. Jadi kita disuruh jelasin tentang persamaan ini. Nah, kalau misalnya CE kurangi PE lebih besar daripada S0 dikurang div0 dikurang XE pangkat minus RT, maka profit dari arbitrase yang akan kita lakukan itu akan lebih besar daripada 0. Profitnya itu CE dikurangi PE dikurangi S0 ditambah div0 dikalikan E pangkat RT tambah X, hasilnya lebih besar daripada 0. Terus, kemungkinan kedua, kalau CE kurangi PE lebih kecil dari S0 dikurangi div0 dikurangi X pangkat minus RT, profit arbitrase yang kita lakukan itu juga sama-sama besar daripada 0. Persamaannya minus CE ditambah PE ditambah S0 dikurangi div0 dikali E pangkat RT dikurangi X, hasilnya lebih besar daripada 0. Lanjut soal nomor 6. Kita juga disuruh jelasin tentang persamaan yang ada di soal. Jadi, kalau CE dikurangi PE lebih kecil daripada S0E pangkat minus R div T dikurangi XE pangkat minus RT, maka final balance-nya itu kita dapat profit lebih besar daripada 0. Ya, dengan persamaan minus CE ditambah PE ditambah S0 E pangkat R minus R div T dikurangi XE pangkat minus RT dikali E pangkat RT hasilnya lebih besar daripada 0. Terus kalau kemungkinan kedua, kalau CE dikurangi PE lebih besar daripada S0 kali E pangkat minus R div T dikurangi XE pangkat RT sama-sama akan membawa kita ke dalam arbitrase. Lanjut soal 77. Jadi kita disuruh nyari strike price for European calls and puts to be exercised in 6 months such that CE sama dengan PE. Jadi disuruh nyari strike price yang akan kita exercise dalam 6 bulan. Terus dengan memperhatikan itu kalau call European itu sama dengan put European-nya. Jadi the euro plays the role of the underlying asset with dividend yield 3%. Hence, the forward price atau the exchange rate is F 0,1 per 2 sama dengan 0,9834 E pangkat 0,5 dikali 4% dikurangi 3% ekivalen 0,9883. Jadi the strike price is equal to the forward price of 0,9883 euro to $1. Lanjut soal nomor 8. Modify the proof of S0 dikurangi XE. Pokoknya soal ini kita disuruh memodifikasi soal yang di atas untuk menunjukkan bahwa S0 dikurangi XE pangkat minus RT lebih besar sama dengan CA dikurangi PE lebih besar sama dengan S0 dikurangi div0 dikurangi X. Jadi, for a stock paying a dividend between time 0 and the expiry time where div0 is the value of the dividend discounted to the time 0. Jadi kalau
Lanjut ke soal nomor 8. Kita disuruh memodifikasi persamaan yang ini untuk menunjukkan bahwa ini for a stop paying dividend between time 0 and expiry time where div 0 is the value of the dividend discounted to the time 0. Jadi, kalau S0 dikurangi XE pangkat minus RT lebih kecil dari CA dikurangi PA, maka kita harus write and sell a call, buy a put, and buy a share. Investing or borrowing, jika negatif, the balance at the rate R. Terus kalau yang kedua, jika CA dikurangi PA lebih kecil daripada S0 dikurangi div 0 dikurangi X, maka ketika pada waktu kita kita beli call atau putnya, kita waktu time 0 kita disuruh sell short a share, write and sell a put, and buy a call option. Terus investing the balance at the rate R, gitu. Terus if the put is exercised at time, kalau misalnya putnya kita exercise pada waktu T kecil lebih kecil daripada T besar, maksudnya waktu yang 0, T besar sama T kecil sama T besar, pokoknya waktu di antara 0 sama T. You will have to buy a share for X, borrowing the amount at the rate R. As the dividend becomes due, borrow the amount at the rate R and pay it to the owner of the share. At time T big, return the share to the owner, closing the short sale. You will be left with the call option and a positive amount. S0 tambah PA dikurangi CA dikurangi div 0 kali E pangkat RT dikurangi XER dikali T dikurangi T lebih besar daripada XE pangkat RT dikurangi XE pangkat R dikali T minus T lebih besar sama dengan 0. Lanjut. Exercise 79, kita disuruh memodifikasi persamaan yang di atas untuk menunjukkan bahwa persamaan yang di bawah. For a stock paying dividends continuously at a rate RDIV. Jadi jika S0 dikurangi XE pangkat minus RT lebih kecil daripada CA dikurangi PA, maka X tambah CA dikurangi PA dikurangi S0 pangkat ERT akan sama dengan XE pangkat minus RT tambah CA dikurangi PA dikurang S0 kali X pangkat RT. Terus persamaan yang ini akan lebih besar atau sama dengan X pangkat minus RT ditambah CA dikurangi PA dikurangi S0 kali E pangkat RT lebih besar daripada 0. Terus kemungkinan kedua, kalau CA dikurangi PA lebih kecil daripada S0E pangkat minus R div T dikurangi X, maka minus CA-nya itu, maka persamaan yang ini akan lebih besar atau sama dengan persamaan ini, dan hasilnya akan lebih besar daripada 0. Terus ada kemungkinan kedua, kalau yang ini, persamaan yang bawah ini, lebih besar daripada persamaan yang ini, hasilnya akan 0 juga. Tuh lanjut, yang soal 710, buktikan kalau CE lebih kecil sama dengan CA, PE lebih kecil sama dengan PA by an arbitrage argument. Jadi kita disuruh membuktikan persamaan ini dan persamaan ini dengan argumen arbitrase. Jadi kalau CE lebih besar daripada CA, maka kita disuruh write and sell a European call and purchase an American call. Jadi kalau misalnya CE lebih besar dari CA, kita disuruh sell call Eropa dan
purchase call Amerika. Terus call Eropa dikurangi call Amerika akan jadi pendapatan kita dari melakukan arbitrase gitu. Lanjut 7.11, prove the above bounds on the option price for dividend paying stock. Jadi jadi untuk membuktikan ini ada yang pertama, CE lebih besar sama dengan S0 dikurangi div 0. Terus yang kedua, the final wealth will be positive. CE dikurangi S0 ditambah div 0 kali pangkat RT ditambah min ST besar daripada 0. Ini akan membuktikan bahwa CE lebih besar daripada S0 dikurangi div 0. Gitu. Jadi yang ini tuh persamaan yang ini. Persamaan yang lebih besar daripada 0 ini, yang ini membuktikan kalau yang ini, maksudnya kalau yang ini, kalau C itu lebih besar daripada ini gitu. Lanjut, for dividend paying stocks, sketch the regions of call and put price determined by the bonds. Jadi untuk dividend paying stock kita disuruh gambar wilayah dari call dan put prices. Jadi kita disuruh gambar harga dari call dan put determined by the bonds. Jadi yang ini wilayah untuk harga dari call Eropa, dan yang ini sebelah kanan ini yang diarsir adalah harga untuk putnya. Tuh. Terus lanjut soal nomor 13. Kita disuruh membuktikan dengan argumen arbitrase kalau CA lebih kecil daripada S0 untuk American Call dan dividend paying stock. Nah, jadi kalau CA-nya lebih besar daripada S0, kita disuruh buy a share, write and sell an American Call, and invest the balance, CA dikurangi S0 without risk. Terus yang kedua, kalau the option is exercised before or at expiry, jadi kalau misalnya kita mengexercise optionnya itu sebelum waktunya kita exercise atau pada saat expired, maka settle your obligation by selling the share for X. Nah, yang ketiga, jika option is not exercised at all, jadi kalau misalnya kita nggak nge-exercise optionnya sama sekali, kita akan end up with the share worth ST at expiry. Jadi kita akan mendapatkan share-nya itu sebesar ST pada waktu expired time-nya. Terus dalam kasus lain, kalau the final cash value of the strategi akan selalu positif. Terus the final balance will in fact also include the dividend collected. Jadi hasil akhirnya ini akan selalu mengandung dividen gitu loh. Jadi unless the option is exercised before dividend becomes due. Jadi kecuali kalau optionnya itu kita exercise sebelum dividend becomes due gitu ya. Terus yang exercise 14, give a rigorous arbitrage argument to prove the inequalities in. Jadi kita disuruh bikin lagi-lagi argumen arbitrase untuk membuktikan inequality jika ini maka ini gitu ya. Terus jadi X ini lebih daripada ini, maka CE ini, maka CE bisa daripada CE ini. Jadi kenapa kayak gitu? Karena kalau dengan persamaan ini kita bisa write and sell call with strike
strike price X ini, and buy a call with strike price ini, investing the difference CE ini dikurangi CE X dua action without risk. Terus yang kedua, jika option with strike price X2 is exercised at expiry, we will need to pay ST pada ST dikurangi X kuadrat. Ya, gitu. Lanjut. Maaf, ada kesalahan teknis. Lanjut soal nomor 715. Kita disuruh memverifikasi inequality dari persamaan ini. Jadi dari persamaan ini kita bisa consider 4 kasus. Kasus yang pertama, jika ST lebih kecil sama dengan XI, lebih kecil X, lebih kecil dari XI, maka soal yang 79 ini, maka yang ini reduces to 0 lebih kecil sama dengan 0. Kasus kedua, kalau X1 lebih kecil dari ST, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil X2, maka 79 becomes 0, lebih kecil sama dengan alpha kali ST dikurangi X pangkat 1. Obviously satisfied for XI, X pangkat 1 lebih kecil sama dengan ST. Maksudnya ini bukan X pangkat 1 sih, cuman aku bilangnya X pangkat 1 aja. Terus kasus yang ketiga, jika X pangkat 1 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada ST, lebih kecil sama dengan X2, then soal yang 79 tadi can be written as ST dikurangi X lebih kecil sama dengan alpha dikali ST dikurangi X1, X pangkat 1. Nah, kasus yang keempat, akhirnya jika X1 lebih kecil dari X, lebih kecil daripada X pangkat 2, lebih kecil sama dengan ST, maka 79 becomes an equality. Tadi kan di soal persamaannya tadi inequality. Nah, kalau kita pakai kalau ada kasus kayak ini, yang keempat, jadi soal ini tuh termasuk jadi equality gitu. Nah, hasilnya itu ST dikurangi X sama dengan alpha dikali ST dikurangi X pangkat 1, ditambah 1 dikurangi alpha dikali ST dikurangi X pangkat 2, because kenapa dia jadi equality gitu kan? Karena X sama dengan A kali X pangkat 1 ditambah 1 dikurangi alpha dikali X pangkat 2. Nah, selanjutnya exercise 716 kita disuruh membuktikan inequality ini, maka ini for put options bahwa CES is strictly increasing function and PES a strictly decreasing function of S. Jadi CES ini itu strictly increasing, kalau PES ini strictly decreasing gitu. Nah, jadi pembuktiannya itu S pangkat 1, X aksen, or whatever you say that, S aksen sama dengan X aksen, X kecil aksen kali S0, dan S aksen sama dengan X2 di S0, right and sell a put option on a portfolio with shares, buy a put option on a portfolio with shares, investing the balance PES2 dikurangi PES1 without risk. If the written option is exercised at time T, the liability can be met by exercising the other option. Since X1 lebih kecil dari X ini, the payoff satisfy X dikurangi ST lebih besar sama dengan X dikurangi X aksen ST with strict inequality whenever X lebih besar daripada ini. Jadi kalau
Kalau ada persamaan kayak gini, maka payoff-nya itu segini. Dan ini tuh termasuk inequality meskipun X-nya itu lebih besar sama dengan ini, gitu ya. Terus, exercise 17, give a rigorous arbitrage proof of ini, maka ini gitu. Jadi jawabannya, we can write and sell the call with strike price and purchase the call with strike price. Di sell the call dengan strike price segini, purchase the call with strike price segini, investing the balance CA X ini dikurangi CA X1 without risk. Yang kedua, jika the return option is exercised at time T kecil lebih kecil sama dengan T, we will have to pay ST dikurangi X aksennya ini. Terus yang ketiga, this liability can be met by exercising the other option immediately, receiving the payoff ST dikurangi X aksen plus. Since ST dikurangi X aksen plus lebih kecil sama dengan ST dikurangi X aksen plus with strict inequality whenever XI lebih kecil daripada ST, di strategi leads to arbitrage. Jadi strategi ini akan membawa kita tetap kepada arbitrase. Lanjut, soal nomor 718. Kita disuruh membuktikan statement untuk put option ini. Bahwa for any European or American call or put option with strike price X, the time value attains its maximum at S sama dengan X. Jadi, pembuktiannya, the argument for European puts is similar. PA S is the decreasing function of S. Jadi, argumen untuk put Eropa itu juga sama kayak yang di atas. Jadi PAS itu adalah decreasing function dari S. Nah, yang kedua, ketika S lebih besar sama dengan X, maka the intrinsic value of a put option is 0. Jadi nilai intrinsik dari put optionnya itu 0 dan the time value, dan sama dengan time value-nya being equal to PAS is also a decreasing function of S gitu. Terus yang ketiga, on the other hand, PAS aksen dikurangi X dikurangi S aksen lebih kecil sama dengan PAS pangkat 2 dikurangi X dikurangi S aksen jika S aksen lebih kecil daripada X. Jadi, the time value is an increasing function of S for S lebih kecil sama dengan X. Jadi, time value-nya itu akan jadi increasing function of S kalau S-nya itu lebih kecil sama dengan X. Terus, sebagai hasil akhir, the time value has a maximum at S sama dengan X. Nah, kan di sini tadi nilai S-nya itu lebih kecil atau sama dengan X. Jadi kita nggak tahu dia pastinya nilainya berapa, lebih kecil atau sama dengan. Nah, jadi itu bukan termasuk nilai maksimum. Jadi time value-nya itu, nilai maksimumnya itu adalah S sama dengan X. Sesuai sama argumen yang di atas. Maksudnya statement yang di atas gitu. Sekian presentasi dari saya. Masih banyak kurangnya, masih banyak yang harus saya perbaiki, terutama dari cara bicara saya, berhubung saya lagi kurang sehat. Semoga penjelasan saya mudah dipahami. Terima kasih.